Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMK Al-Ikhwaniyah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah saya ucapkan ribuan banyak terima kasih ya, telah meluangkan waktunya hari ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini adalah tugas CGP untuk melakukan pengimbasan kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru di satuan pendidikan yang sama. Ya, dengan harapan pengimbasan ini bisa membawa dampak penularan yang positif juga untuk teman-teman guru yang lain. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu hanya cukup menjawab setuju, tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Tidak, saya. Nah, Pak Subhan tidak. Oke. Oh, Gurini nggak setuju. Ada lagi yang nggak setuju? Bu Firda nggak setuju. Di sini tidak ada salah dan benar, karena ini pendapat ya. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kan membaca. Nah, insya Allah tidak setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Is okay, nggak apa-apa. Ini hanya pertanyaan pemantik saja sebelum kita memahami budaya positif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Baik, itu adalah pertanyaan pemantik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, topik pembahasan kita tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian materi yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, dari ke-6 materi ini, mana yang paling familiar, yang sering Bapak Ibu dengar? Nomor dua. Teori motivasi. Nomor 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sering ya, sering dengar itu ya. Terus apa lagi? Keyakinan kelas. Sering dengar juga ya? Kalau keyakinan ini jarang digunakan. Jarang digunakan. Oh iya, banyaknya peraturan kelas gitu ya, peraturan sekolah gitu ya. Baik, mudah-mudahan setelah kita diskusi 6 materi ini sudah tidak asing lagi buat kita di dunia pendidikan. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, kita harus buat kesepakatan dalam forum diskusi hari ini supaya kegiatan diskusi kita berjalan dengan tertib, kemudian juga sampai apa yang akan didiskusikan ke pikiran dan hati kita semua. Ya, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ini nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya. Sebelum pembelajaran buat kesepakatan kelas dulu. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Sepakat ya? Sepakat. Baik, kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Sepakat ya? Sepakat. Baik, ada yang ingin menambahkan? Berbicara tidak boleh menyinggung peserta lain. Ada lagi, pembicaraan sesuai tema ya, yang nggak boleh ngantuk kemana-mana ya. Bapak Ibu kalau di kelas itu menginginkan anak itu seperti apa sih? Antusias, ngobrol sendiri. Ya, Pengennya kayak gimana? Oh, ya berarti sersan, serius tapi santai. Tidur. Dilarang tidur. Dilarang tidur. Iya, Ustaz Subhan ngantuk. Ya. Oh ya. Dalam kelas ini bagi apa? Beda. Ya. Baik, sementara cukup ya, Bapak Ibu. Yang jelas ini contoh sedikit saja agar nanti Bapak Ibu pun ketika mulai mengajar silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas dengan siswanya. Kemudian yang selanjutnya mulai dari diri sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu perbaiki dan dikembangkan? Selanjutnya, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama murid-murid setelah mempelajari atau diskusi hari ini? Yang keenam, apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid setelah diskusi hari ini? Kemudian yang terakhir, apa saja kegiatan atau materi manfaat yang Anda harapkan dalam diskusi? Baik Bapak Ibu, pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan coba belajar Bapak Ibu. Ini apa nih? Kepalan tangan. Ada yang tahu maksudnya? Kita akan coba bermain, coba buka. Kita coba menggunakan ilustrasi tangan. Sekarang coba kepalkan tangan Bapak Ibu. Nih, kepalkan tangan Bapak Ibu. Baik, setelah dikepalkan, bayangkan yang Bapak Ibu kepal di dalamnya itu yang Bapak Ibu sayangi, yang Bapak Ibu hargai. Pokoknya nilainya sangat berharga. Mobil mah nggak ada apa-apanya, rumah mah nggak ada apa-apanya. Bayangkan yang udah punya istri, ini adalah istri Bapak Ibu, atau suami Bapak Ibu, atau orang tua, atau bisa nilai-nilai. Kita sebagai hamba Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan untuk beribadah sholat 5 waktu. Kita kepal nih. Sekarang Bapak Ibu bisa saling berhadapan. Ya, silakan saling berhadapan. Baik, Bapak Ibu. Yang A itu adalah yang memegang di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga. Entah itu nilai atau barang, terserahlah. Yang Bapak Ibu pikirin sekarang itu apa? Boleh juga nilai. Dan silakan yang teman B-nya satu lagi, pasangannya itu untuk bisa membukanya. Boleh dengan bujuk rayu, boleh dengan memaksa, boleh juga dengan intimidasi. Silakan. Contoh begini, kita memegang teguh untuk tidak meninggalkan sembahyang karena memang kewajiban kita. Ada orang kok mau dibujuk, kalau khusus sholat, gua kasih mobil atau mau enggak? Nilai-nilai yang kita genggam, yang kita pegang. Nah, kemudian yang B ini faktor eksternal dari luar yang mempengaruhi nilai-nilai kita. Contoh Pak Hadi nih, Pak Hadi dengan Mas Herman.
Senang banget itu ya, tuh ada cincin itu. Wah. Ini calon presiden dan wakil presiden. Ya. Ya, bagus. Apa yang ingin saya katakan, Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita pada dasarnya itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sekalipun bisa, itu pasti dengan bujuk rayuan. Sekalipun bisa, itu pasti dengan intimidasi. Kamu harus bersaksi begini. Kalau tidak bersaksi begini, orang tua kamu menjadi jaminannya. Intimidasi. Tetapi kontrol itu ada pada diri kita. Kita mau melakukan itu atau tidak. Menurut Gleiser dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu guru yakin bisa mengontrol murid. Ini dalam pikiran kita bisa mengontrol murid. Tapi Bapak Ibu yakin ya bisa mengontrol murid? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu jangan begitu. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang telah banting tulang. Dia kan merasa bersalah sama orang tua. Itu kita yakini ilusi itu untuk menguatkan karakter anak. Dalam teori kontrol, gimana caranya kita ubah paradigma stimulus respon itu kepada pendekatan teori kontrol. Kalau kata Stephen di dalam bukunya Principle Centered Leadership, dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini stimulus respon PS teori kontrol. Dalam stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sementara dalam teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan Bapak Ibu dengan kebutuhan siswa itu berbeda. Nah, kalau tadi kita berilusi kita bisa mengontrol anak, kita masih menggunakan stimulus respon. Kita menganggap kebutuhan kita itu sama dengan anak, sehingga kita bisa mengontrol anak. Gleiser ini mengatakan ubah paradigma kita di dalam teori kontrolnya, bahwasanya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya sama Pak Idul pasti berbeda tentang gambaran hidup seperti apa. Saya dengan Miss Siti pasti berbeda juga. Ada yang pernah ke Eropa Bapak Ibu? Belum. Iya, kadang-kadang. Saya di Eropa. Oh ya, Pak Subhan ya. Baik, begini Bapak Ibu. Emperan Rempoa. Tetapi setidaknya kita pernah kan lihat di televisi. Baik, saya yakin gambaran Ibu Fitri dengan gambaran Ibu Putri, Fitri dan Putri itu masih berbeda tentang Eropa. Begitupun ketika kita ingin mengendalikan anak, dia nggak sama kita. Jangankan dengan kita, dengan orang tua saja berbeda, gitu ya. Baik, stimulus kontrol yang selanjutnya Bapak Ibu, ini perbandingan saja. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Ini dalam stimulus kontrol. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda. Pak Idu sama mantan pacarnya, istrinya, ya sekarang jadi istri. Jan, ya pokoknya neng mau apa sih? Udah abang beliin. Ya, udah lah abang bayar dikasih.
Ya. Karena motivasinya kan berbeda. Dulu sekarang Ya. kagak. Dulu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Umpama Pak Hidup bisa dikontrol sama Pak Helmi. Itu stimulus respon. Bapak Ibu. Kemudian Bu Nurul Rahmah bisa dikontrol oleh Pak Helmi. Itu stimulus respon. Sementara di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Baik, kita masuk ke disiplin Bapak Ibu. Makna kata disiplin, apa yang Bapak Ibu terjemahkan ketika mendengar kata disiplin? Aturan. Tertib, teratur, apa lagi? Terarah, Hah? Tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu. Ini beda-beda nih, satu kata dimaknai berbeda-beda. Ada lagi? Rapi, patuh, taat, ya, ini baru kata disiplin nih Bapak Ibu. Baik, apakah makna disiplin? Makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menunggu sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, tadi kan jawabannya beda-beda. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal asalnya itu makna disiplin itu belajar. Tetapi bergeser di budaya kita menjadi kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu maknanya itu adalah belajar. Tetapi kita menghubungkan tadi kepatuhan, kemudian ke rasa tidak nyamanan ketika dengar kalimat disiplin. Ini pokoknya kalau udah ngomong disiplin serem dah. Ada orang masa serem nih, saya harus datang pagi-pagi. Diajar Dewantara Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah, ini bahasa-bahasa sastranya itu kental, penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Orang yang mampu disiplin itu adalah orang yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Bapak Ibu, pada hakikatnya kita menyepakati nilai universal itu baik untuk diri kita. Apa sih yang menyebabkan itu kita tidak bisa melaksanakan? Umpama begitu ya, itu banyak. Tetapi di dalam teori kontrol Bapak Ibu, semua kembali lagi kepada diri kita. Ini nilai universal yang telah dirumuskan oleh Kemendikbud. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Baik, sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu perlu hadir dalam suatu rangkaian kegiatan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik hadir dalam suatu forum diskusi inilah, ya, biarlah. Ya, yang pertama, apakah karena takut ditegur,
oleh kepala sekolah, ini atasan sih, atau pengawas begitu ya. Kemudian yang kedua, atau ingin dilihat dan dipuji oleh kepala sekolah dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu. Kita percaya tindakan yang kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Bapak Ibu sekalian. Di posisi manakah Bapak Ibu ada? Semua tiga. Nomor 3 ya. Sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jangan sampai kita berbicara, gue mau udah tua kayaknya udah gak masuk-masuk belajar juga. Jadi tanda-tanda ya. Ya tanda-tanda udah tua maksudnya. Udah tahu tanda-tanda. Iya. Selanjutnya nih, saya ingin jawaban dari salah satu guru. Ya, Bu Firda. Bila di sekolah Ibu Firda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi Ibu Firda yang sering datang terlambat, umpama ini ya, kalau Bu Firda mau kan rajin orangnya, ini umpama ini, ya, atau tidak ada atasan yang memberikan Ibu Firda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, ya yang pertama tidak ada teguran karena sering terlambat, yang kedua tidak ada penghargaan karena datang sering tepat waktu, tapi tidak ada penghargaan. Apakah Ibu Firda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Silakan. Tetap datang tepat waktu murid karena menurut saya itu udah suatu kewajiban sebagai individu, ya. Walaupun nggak ada penghargaan, tapi kan kita bertanggung jawab sudah. Luar biasa, tepuk tangan dulu Ibu Firda. Ya. Baik, yang kedua, Pak Hidup. Ya, nih pertanyaannya. Menurut Bapak Hidup Yadi, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, tadi kan 3 tuh. Ya, motivasi yang pertama datang ingin dihargai, ingin dapat pujian. Ya, kemudian yang terakhir sebagai pembelajar sepanjang hayat. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Pak Hidup? Pak Hidup harus melihat murid Pak Hidup. Dia datang ke sekolah itu tepat waktu karena ingin dihargai guru atau apa gitu, silakan. Yang real. Karena kewajiban dia mungkin ya. Kan dia belum ke sekolah. Masa begitu? Mas kewajiban ya sekolah. Kewajiban siswa ya, kewajiban siswa. Kalau dia kerja mungkin dia udah di kerjaan. Iya. Baik, ya tepuk tangan buat Pak Hidup Yadi. Luar biasa jawabannya ya. Baik, yang selanjutnya Bu Salwa. Bu Salwa, masih ada Bu Salwa. Saja. Ya. Strategi apa yang selama ini Ibu Salwa terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Bu Salwa? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bu Salwa? Strateginya yang pertama mungkin memberi motivasi dulu Pak. Motivasi. Anak-anaknya supaya lebih disiplin untuk datang ke sekolah. Hasilnya pada perilaku minim sih Pak, yang paling sedikit sih. Sedikit ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Bu Firda. Nah, terima kasih Bu Salwa. Ya. Yang selanjutnya Ibu Yuli. Pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu Yuli rasakan pentingnya
saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bu Yuli di kelas atau di sekolah? Terus mengapa? Silakan Bu Yuli. Nilai-nilai kebajikan yang penting saat ini sih bagi saya adalah kebersihan, Pak. Kebersihan. Kebersihan di kelas. Kadang-kadang saya juga masih suka melihat anak-anak kalau habis makan pada taruhnya di laci meja. Ya, terus sampah juga udah penuh, belum dibuang juga gitu. Sampai saya mengatakan ke mereka bahwa tempat sampah yang gede taruh aja di dalam kelas. Ya. Mengapa? Karena kalau misalkan kita kan dalam belajar itu memang membutuhkan ruangan kelas yang nyaman, bersih gitu. Jadi saya menanamkan bahwa setiap pulang sekolah jangan lupa sampahnya untuk dibersihkan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Next, ini teori motivasi Bapak Ibu perilaku manusia. Dian Gosen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari hukuman. Saya masuk terlambat ke sekolah takut ditegur. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi berdasarkan teori ini, motivasi pernahkah Bu Dini takut oleh hukuman, kemudian pernah juga terbersit ingin mendapatkan penghargaan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri? Kalau dari teori motivasi perilaku manusia yang di atas, saya sih lebih ke poin yang ketiga, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya? Untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Karena dalam hidup, prinsip saya dalam hidup itu ilmu yang kita punya harus kita bagikan ke orang lain. Nah, itu salah satu adalah Subhanallah. Ya, baik. Ini ada 3 ya dalam hidup manusia terkait dengan motivasi. Pasti ya, saya pun ketiga-tiganya ngalamin ini. Saya masih merasakan takut dengan hukuman. Saya nggak sholat, takut masuk neraka. Ya, padahal ini tingkatan tertinggi sholat itu karena kita ingin mengharap ridho Allah kan? Iya. Bukan takut masuk neraka. Kalau masuk neraka itu istilahnya ya posisi kita lah sekarang masih manusia yang masih sangat dasar gitu. Ya, tapi kalau tingkatannya udah makomnya udah tinggi, dia nggak takut masuk neraka. Itu urusan Allah kan gitu. Ya sampai sekarang kita masih merasakan itu, masih takut dengan hukuman. Kemudian itu pun yang dirasakan oleh anak didik kita Bapak Ibu. Mereka nggak ikut pramuka karena takut, karena belum atributnya belum lengkap. Umpama ini contoh aja. Kemudian yang selanjutnya ada rajin banget siswa ngerjain tugasnya Bu Nunung kalau begini. Oh ternyata tetangganya. Oh begitu kan, ngeri dibilangin mamanya. Ya, jadi motivasi orang memang beda-beda Bapak Ibu. Itu biasa. Ya, itu biasa. Yang pertama itu motivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua pun sama. Bapak Ibu melakukan itu masih terpengaruh oleh motivasi eksternal. Jadi yang pertama, kedua saya yakin kita merasakan dulu. Tapi itu pengaruh dari eksternal Bapak Ibu. Nah yang ketiga inilah pengaruh dari internal kita. Itu yang akan bertahan lama Bapak Ibu. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita fokus ke anak-anak kita itu, biar peserta didik kita belajar mengontrol dirinya sendiri. Pengaruh eksternal sangat dibutuhkan untuk pembelajaran, tetapi itu
untuk jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Next, dihukum oleh penghargaan. Ada yang bisa menerjemahkan? Dia sering dihargai, padahal dia lagi dihukum itu. Dia sering dipuji, dia sering dikasih hadiah, pada prinsipnya dia lagi dihukum. Baik, Pak Idu, lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Baik, Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan habis asar. Kita sholat dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita tadi sudah membahas tentang motivasi. Sekarang kita masuk di sini. Saya akan bertukar gagasan dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Baik, ini Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini apresiasi kepada siswa kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini apresiasi kebajikan dari seorang guru. Nilai kebajikannya, kepedulian dan rasa empati itu nilai. Ya, nilai kita coba menggali nilai universal Bapak Ibu yang nanti coba akan kita jadikan sebagai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di situ ada 3 nilai kebajikan yang kita tanamkan secara tidak sadar kepada peserta didik kita. Di pernyataan yang pertama itu adalah nilai kebajikan rasa empati. Yang kedua, nilai kebajikan kepedulian. Yang ketiga, nilai rasa tanggung jawab. Baik, di sini saya sudah membuat 2 kolom. Kolom yang pertama itu adalah tindakan guru. Kemudian yang kedua itu hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita coba isi kolom ini. Yang pertama tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 10 kali di kertas. Itu menghukum atau apresiasi? Ya, hukum, betul. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau apresiasi? Hukuman atau konsekuensi, Ma? Konsekuensi. Hidup jangan hidup. Nah, itu jawabannya. Tangan jalan dulu. Ya, baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Hukuman. Ya. Baik, selanjutnya menggunakan kertas, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba lihat jawabannya. Iya, betul, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Pertanyaan berikutnya, pernyataan berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya.
hukuman. Nah, Sekarang gitu loh. baik, pernyataan yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ini kalau yang di atas nih saya bacakan di pernyataan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman jelas. Nah, itu hukuman jelas. Kemudian dengan pernyataan yang sama tetapi objek yang berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Konsekuensi lah itu lah kan Karena di situ ada aturan gurunya langsung. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, konteksnya untuk PJOK itu konsekuensi. Tetapi ketika pelajaran PKN disuruh lari, nah itu hukuman. Padahal sama yang nyuruh guru juga, cuman konteksnya berbeda. Nggak ada kaitannya gitu. Kalau PKN dihukum suruh baca Pancasila, konsekuensi, gitu ya, kira-kira gitu. Baik, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Next. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek saja dia tidak nyaman. Konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Dihukum karena telat masuk sekolah keliling 100 kali lapangan, dia akan membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Oleh sebab itu saya tidak jelaskan sampai bawah. Oleh sebab itu kita menanamkan ke anak didik kita untuk menanamkan tentang konsekuensi sebab akibat yang mereka lakukan. Karena hukuman tadi dampaknya secara psikis kurang begitu baik kepada anak-anak kita. Bisa dendam juga kepada kita. Tidak sedikit juga Bapak Ibu di sekolah-sekolah lain, bukan di sekolah kita, alhamdulillah seberdirinya SMK Aliwania tidak ada yang siswa kita sampai dendamnya kesumat begitu kepada guru. Kalau di sekolah lain ada yang sampai matanya ditapel guru itu. Wah iya, wah parah, dilaporin ke polisi, masuk penjara. Guru PAI. Guru PAI Ya, kita bersyukur masih mempunyai norma dan adab yang masih oke ya anak-anak kita itu. Nggak ada lah kayaknya sih ban motor guru dikempesin gitu ya. Ya nggak ada. Cuma motor guru, kalau motor guru dipakai ada. Oh iya, pernah. Baik, next. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, next. Ini Bapak Ibu. Di samping itu hukuman terlalu kecil, ya nanti saya share materinya. Kemudian konsekuensi hidup loh.
konsekuensi dan restitusi. Baik, kita masuk next berikutnya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ya. Ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Pelajaran yang 3 tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Berikut tentang pemberian pemahaman keyakinan kelas atau sekolah kepada siswa SMK Al-Ikhwaniyah. Dicatat ya. 1 saya disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Kita sebagai manusia, baik sebagai makhluk secara individu maupun makhluk sosial yang memang kita tergantung juga dengan masyarakat sekitar, ya, dengan kawan kita, dengan siapapun begitu, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Sepakat ya. Oleh sebab itu, di situ kita harus punya rasa apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Sepakat ya, ini nilai-nilai kebaikan, saling menghargai. Jadi temannya melakukan hal yang kalian anggap kurang pas, ngomongnya seperti apa terhadap pendapat teman kalian, ya kalian harus menghargai. Itu pendapatnya, ya, itu pendapatnya. Jangan salah itu, ya, itu namanya tidak menghargai. Kemudian apa lagi? Saling menghormati. Sepakat nggak itu kalau nilai kebaikan? Sepakat nggak? Ada ya? Menghormati. Contoh menghormati kayak apa? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua, apalagi Yang ada di kelas. menghormati guru. Baik. Kamu pernah nggak sesekali gitu, ketika guru menerangkan di dalam kelas, kamu ngobrol? Pernah? Jujur aja nggak apa-apa. Kesalahan itu bukan jelek. Tadi saya sampaikan, orang yang baik bukan orang yang belum pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya, Pak Agus, Bu Nunung, Pak Uwais pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi kan orang yang baik adalah orang yang berani mengakui kesalahannya untuk diperbaiki. Koreksi, Perbaiki, kita ngoreksi, kita introspeksi diri terhadap kesalahan kita. Umpama di dalam kelas kita, guru lagi menerangkan, kita lagi asik di handphone, itu kan kira-kira menghargai ya? Enggak. Itu kita udah sebenarnya secara tidak langsung melanggar keyakinan kita. Menghargai itu adalah nilai positif, menghargai itu adalah nilai baik, tetapi kenyataannya kita langgar gitu ya. Nah itu iya, ini keyakinan, bukan kesepakatan, maka keyakinan kita kan, kalian tadi bilang yakin kalau saling menghormati itu, menghargai itu nilai kebaikan. Nah kalau kita melanggar itu berarti kita melanggar keyakinan kita. Jadi saling menghormati. Kita mempunyai keyakinan bersama bahwa kita masuk sekolah harus disiplin. Ada ya? Sepakat ya? Ada ya?
Ya, kita telah meyakini bersama bahwasanya kita mempunyai keyakinan sekolah. Salah satunya masuk tentang disiplin, masuk tepat waktu, ya, kemudian tadi apalagi keyakinan kita apalagi tadi yang udah disepakati, disiplin, kemudian saling menghormati, apalagi saling menghargai, apalagi iya itu yang harus kita sepakati hari ini, ya, disiplin, saling menghargai, saling menghormati. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada bisa jawab? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Ya. Untuk keselamatan. Itu nilai-nilainya. Ya, itu nilai-nilainya. Supaya aman Kita tahu pakai helm itu untuk keselamatan, bukan untuk peraturan. Iya, bukan untuk peraturan. Hanya tadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Dari keyakinan nanti dituangkan ke dalam peraturan. Baik, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter waktu saat itu pandemi. Untuk apa? 1,5 meter. Bu Nunung fokus ya. 15 meter ya. 1,5 meter. Ya, karena untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Yo. Karena sudah menjadi tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Apa lagi? Memberikan contoh yang baik. Biar siswa dapat mencontoh. Apa lagi? Agar materi tersampaikan. Ada lagi? Kondusif. Ada lagi? Baik, next. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang kita miliki Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Next. Baik, ini polanya Bapak Ibu, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu yang nampak Bapak Ibu. Yang tidak nampaknya itu adalah keyakinan. Yang nampak itu adalah peraturan kelas. Kemudian yang tidak nampaknya itu adalah keyakinan kelas. Next. Contoh ya Bapak Ibu. Ini tampak seperti ya, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Saya akan memberikan contoh konkret tentang peraturan dan keyakinan. Next. Ini ada kolom peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya udah dilihatkan oleh Pak Dokter. Baik, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan kelas nih. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, saling menghargai, apalagi menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Komitmen. Disiplin. Tanggung jawab, komitmen, apalagi? Menghormati, lagi keyakinannya nih. Bapak Ibu harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan Bapak Ibu apa? Kewajiban, apalagi? Tanggung jawab, ada apa lagi? Coba kita lihat jawabannya.
menghormati orang lain dan berkomitmen. Menghormati, kita artinya datang tepat waktu itu menghormati orang lain yang sedang nungguin kita di kelas. Ya. Kemudian komitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keyakinannya. Kalau kita mau buat keyakinan kelas apa tuh? Keselamatan, menghormati. Keselamatan, Menghormati. Coba jawabannya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Itu keyakinan ya, keyakinan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, apalagi? Ini nilai-nilai yang universal ya Bapak Ibu. Keselamatan, kesehatan, apa? Kepatuhan. Ketaatan. Ketaatan. Ada undang-undangnya. Ada patuhan. Patuh. Coba kita lihat kesehatan. Nilai universal keyakinannya itu dalam kesehatan Bapak Ibu. Siapapun orangnya narkoba itu nggak sehat. Ya Hindu, Buddha, Islam apa itu. Ya. Nilai universalnya itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Terus Menghormati yang sudah dulu. menghormati. Apalagi? Disiplin. Oke, coba. Menghormati orang lain dan bersabar. Next. Gunakan masker. Keselamatan, kesehatan, apalagi? Gaya, fashion. Apa? Ya. Parah banget. Oke. Ya. Enggak, boleh kayak gitu. Kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, keselamatan dan keamanan. Baik, Bapak Ibu, terutama yang wali kelas, coba nanti Bapak Ibu, Pak nanti pasti berbeda-beda ya, apa-apa. Namanya juga keyakinan, tapi keyakinan universal. Bapak Ibu buat masing-masing keyakinan di dalam kelas, wali kelas, disepakati dengan siswanya. Dan umpama keyakinan kelas, handphone itu mengganggu jalannya efektivitas belajar. Apa keyakinannya umpama? Saling menghormati, umpama guru lagi berbicara didengarkan gitu ya. Yang Bapak Ibu wali kelas nanti silakan buat keyakinan kelas, nanti didiskusikan aja dengan siswa biar siswa memahami tentang keyakinan secara universal. Next. Baik. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Yang pertama, survival. Apa itu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, belonging. Memiliki. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah power. Itu adalah Kekuatan. penguasaan. Yang keempat, freedom. Yang kebebasan. Kemudian yang kelima, fun. Menyenangkan. Yang itu adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Gleiser menyatakan Bapak Ibu bahwa kapasitas untuk merubah di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Lagi-lagi motivasinya adalah motivasi internal. Next. Yang kelima, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mempunyai 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga,
sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Ini 5 kontrol posisi guru. Kira-kira sekarang Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang keberapa? Sebagai temankah, sebagai pemantau-kah, sebagai manajer kah, sebagai membuat berasa bersalahkah, atau sebagai penghukum? Sebagai teman. Sebagai teman. Posisinya ya, teman dan pemantau. Baik, manajer. Ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu pernyataannya. Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Memantau. Apalagi? Merasa bersalah. Apalagi? Tadi kan ada 5 posisi kontrol kita. Nih, guru mengucapkan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Pernyataan berikutnya dari guru, ini contoh saja. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya? Itu rasa bersalah. Kamu tidak pernah Membuat rasa bersalah. merasa bersalah, menyalahkan, menghukum. Udah dijawab Pak Ido. Ya. Jadi posisi kontrolnya penghukum. Yang selanjutnya pernyataannya, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak sebagai apa? Teman. Sebagai? Teman. Sebagai? Teman. Hah? Manajer atau teman? Teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Hah? Coba lihat jawabannya. Teman. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu penghargaan ya. Manajer. Ya. Apa? Coba Manajer. lihat. Memantau. Selanjutnya terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Membuat Kamu rasa selalu bersalah. yang paling terakhir. Hah? Penghukum. Coba kita lihat penghukum. Ya. Baik, selanjutnya. Ya, ini Bapak Ibu, kita berusaha bergerak antara peraturan, memantau konsekuensi ke arah nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi posisi guru paling tidak yaitu sebagai memantau dan manajer. Hindari posisi kontrol sebagai penghukum, hindari posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah, dan hindari juga sedikit posisi kontrol sebagai teman. Kok jadi teman bukannya bagus? Ya, untuk sekilas itu terlihat bagus, akan terjalin kedekatan. Tetapi ketika siswa kita tidak memiliki kontrol yang baik, itu akan menjadi dampak kurang bagus buat guru. Nah, setidaknya memantau atau manajer. Baik, next. Pembelajaran terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan kita untuk memperbaiki kesalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kalian kenapa terlambat? Siangan. Oh, malam kelas. Ya. Cari solusinya kenapa? Waalaikumsalam. Ini kenapa Pak Agus siswanya? Iya Pak, ini sebetulnya mereka kesiangan. Oh, siap.
Iya, Baik. Ali dari OTKP 3, kemudian Fajri dari OTKP 2, 11 ya, kemudian Bintang dari 12 AKL, L1 ya? Oh, AKL 2, kemudian Andika dari BDP 10 ya, kemudian Ariel 11 OTKP 2 juga, kemudian Ilham sama ya, OTKP 2 juga. Baik, Bapak dapat laporan dari wali kelas kalian hari ini masuk terlambat ke sekolah. Bapak yakin Ali, ya, Fajri, kemudian Bintang, Andika, Ariel, dan Ilham punya alasan. Keterlambatan ini bukan hanya kalian saja yang pernah melakukan. Banyak teman-teman kalian yang pernah gitu melakukan keterlambatan, itu manusia. Kita manusia tidak luput dari kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang belum pernah melakukan kesalahan, termasuk saya ya, termasuk Pak Agus, termasuk Bu Nunung, pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi lagi-lagi ya, manusia yang baik, bukan manusia yang belum pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang berani mengakui kesalahan untuk selanjutnya berintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Ariel, apa yang menyebabkan hari ini kamu terlambat? Karena saya mungkin Pak, kadang-kadang 5 menit, 1 menit. Oh gitu. Kamu pesan Grab dari jam berapa? Dari jam sekitar jam 6:45 atau 47. Baru datang 42. Kemudian baru datang Grabnya jam berapa? Datang sekitar jam 6:50-an. Jam 6:50-an. Di perjalanan itu agak macet. Oh, agak macet dikit. Baik. Kemudian Fajri, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Oh, kesiangan. Kenapa yang bikin kamu kesiangan tadi? Semalam main terlalu malam. Oh, main terlalu malam. Main apa kalau boleh tahu Bapak? Oh, main PS. Sampai di mana main PS? Sampai jam 1. Oh, sampai jam 1. Sehingga kamu bangunnya terlambat dan terlambat pula masuk sekolah. Andika, apa yang menyebabkan kamu terlambat masuk sekolah? Oh, kesiangan. Apa yang menyebabkan kamu kesiangan? Main HP sampai 1:30. Ya, main handphone itu hal yang lazim ya di zaman sekarang itu. Pak Agus punya handphone sekarang. Untuk mengisi kesenggangan, bukan handphone yang dilihat. Itu umum semua, bukan Andika aja ya yang main handphone. Nah, cuman memang kamu harus bisa membatasi. Ya, Andika ya, membatasi kapan kamu waktunya harus istirahat, ya, kemudian kapan kamu harus menghentikan permainan di handphone kamu, karena besoknya kamu harus sekolah. Kalau itu mengakibatkan kamu kesiangan, ya wajar, main handphonenya sampai jam 2, setengah 2. Bintang, kenapa? Nunggu angkot. Kamu naik angkot jam berapa? Karena udah jam 6:40 Pak. Oh, jam 6:40. 6:40. Jam 7:20. Jadi Bintang karena angkotnya telat ya, atau jemputan pribadinya telat ya. Ali, apa yang menyebabkan kamu? Ya, kesiangannya kenapa? Kan tadi setiap ini lagi sebelum maulid ya. Oh, belum dia. Terus habis maulid terus beres-beresin alat dulu. Terus Oh, kamu ini main handroll? iya Pak. Kamu gabung di handroll sini juga nggak, Iwan? Enggak. Oh, enggak. Ya, terus
terus nanya telat kayak soal gitu. Yang namanya di ngobrol dulu Pak. Oh, jadi posisi ngobrolnya ini yang bikin lama gitu ya. Iya. Sampai jam berapa kalau boleh tahu ngobrol? Kadang sampai jam setengah 3 gitu, jam 2. Iya, tapi tadi sholat subuh ya? Sholat subuh itu hukumnya wajib. Main hadroh itu hukumnya bukan sunnah, mubah. Ya, main hadroh itu mubah. Jadi hukumnya mubah itu boleh dilaksanakan atau boleh tidak. Sementara sholat subuh hukumnya wajib, nggak boleh ditinggal. Ya, lain kali begadang tidak dilarang, asal besoknya itu bukan jam aktif sekolah. Ya, sehingga tadi tidak siang. Kemudian Ilham, kenapa yang menyebabkan kamu telat hari ini? Tawakupan Pak. Oh, semalam tawakupan. Iya. Tawakupan itu kan penutupan. Penutupan apa? Mulai juga sampai jam berapa ini? Luar biasa ini ahli maulid semua nih. Ini 2:30 ini sampai jam 1. Ya bagus saya teruskan ya. Itu memang cinta kita, ya, bukti cinta kita kepada Nabi kita. Tapi lagi-lagi kita pun harus bisa memanajemen waktu kita. Baik, Bapak sudah mendengar alasan kenapa kalian hari ini terlambat. Bintang, menurut Bintang, kalau terlambat itu apa? Keyakinan apa? Disiplin. Ya, berarti yang dilanggar adalah keyakinan tentang disiplin sekolah. Ali, ya, berarti yang dilanggar oleh kamu tentang kedisiplinan. Kamu tahu ya, kita mempunyai keyakinan bersama bahwa kita masuk sekolah harus disiplin. Ariel, yang kamu langgar hari ini adalah kedisiplinan dan peraturan. Kita telah meyakini bersama masuk tepat waktu. Keyakinan kita apa lagi? Disiplin, kemudian saling menghormati, apalagi saling menghargai. Baik, supaya ini tidak terulang lagi, saya mau ke Ali. Apa yang harus kamu lakukan? Membagi waktu gitu supaya tidak nggak ngobrol terlalu malam gitu. Kan saya telat sekolah. Iya. Baik. Jadi kamu udah punya solusinya ya? Solusinya bukan dari saya loh. Dari sendiri. Ya, dari diri kamu. Berarti kamu tahu kamu harus memanage waktu supaya tidak terlambat ke sekolah. Baik, kemudian Pak Jeri, apa yang kamu akan lakukan supaya kamu tidak terlambat untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Membiasakan tidur sehat. Membiasakan tidur sehat supaya pagi supaya tidak kesiangan, ya, sehingga masuk sekolahnya tidak telat dan tepat waktu. Bintang, apa yang kamu akan perbaiki dari kesalahan yang hari ini? Nggak bangun siang Pak. Tadi bangun supaya tidak bangun jam 6, apa yang akan kamu lakukan? Tidurnya lebih awal, lebih cepat ya. Baik, jadi dengan sendirinya kan kamu tahu tuh sebenarnya caranya ya supaya nggak terlambat. Tadi mengatur waktu, tidurnya lebih awal gitu ya, supaya bangunnya tidak kesiangan, sholat subuh bisa tepat waktu, kemudian masuk sekolah bisa tepat waktu. Kemudian Andika, apa yang akan kamu perbaiki? Apa? Kurangi main HP supaya nggak tidur malam. Ya, kamu janji sama diri kamu sendiri, bukan sama saya. Saya telat gara-gara saya main handphone sampai jam 2. Besok pokoknya saya main handphonenya cukup sampai jam 9 aja. Situ saya istirahat karena besok harus sekolah. Paham ya? Berarti kamu sadar ya
untuk cara memperbaikinya seperti itu ya. Kemudian Ariel, supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang kamu akan lakukan perbaikannya? Kamu kan tadi mesen Grab-nya jam 6.42, berarti besok kamu mesen Grab-nya jam 6. Gitu ya caranya ya? Berarti kamu tahu caranya. Kalau jam 6.42 itu pasti rawan telat. Sementara kita setiap pagi 6:30 ya kita udah mulai apa? Sholat duha, harus ikut kan? Ya, jadi pesan Grabnya jam 6. Jangan jam 6.45 ya, pasti itu terlambat. Kamu udah tahu tuh sebenarnya cara mengatasinya seperti apa? Ya Pak, saya bukannya nggak boleh bawa motor atau gimana Pak? Soalnya kan saya waktu itu sana itu penuh di sana Pak, saya bingung harus melakukan apa. Oh gitu, motornya. Baik, keyakinan kita kan belum punya SIM-nya. Kalian udah punya SIM belum? Ada yang udah punya SIM? Oh bintang yang lebih senior, udah punya SIM belum? Keyakinan kita di masyarakat yang belum punya SIM boleh nggak bawa motor? Boleh nggak? Ada nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi itu keyakinan kita di masyarakat tuh begitu. Pasti nanya ke masyarakat juga. Oleh sebab itu kita bukan melarang, tetapi tidak merekomendasikan kalian bawa kendaraan selama kalian belum memiliki SIM. Kalau udah memiliki SIM silakan. Karena kan tahu kalian, kita udah kerjasama dengan Polsek Pondok Aren dan beberapa kali melakukan pembinaan, sehingga siswa yang belum memiliki SIM dilarang membawa motor. Gimana caranya? Tadi naik Grab udah betul, naik Grab. Ya, atau kalau yang dekat kayak orang bagus pun yang dekat, jangan aja tuh malah kan sehat. Itu olahraga. Hari ini sepakat tentang keyakinan kita. Kalian hari ini telah melanggar keyakinan kita bersama atau kesepakatan kita bersama dengan terlambat masuk sekolah. Tapi bukan berarti kalian tidak baik. Kalian semua orang-orang baik, siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang pintar, siswa-siswa yang cerdas. Apa indikasinya tadi? Kalian mau memperbaiki diri kalian supaya besok tidak terlambat lagi. Atur waktu, manajemen waktu, tidak begadang, mesen Grab juga tepat. Kemudian main handphone jangan sampai larut malam, ya, sehingga ini tidak terulang. Ini kan ada wali kelas kalian, ada bingung. Apa yang kalian ingin katakan? Saya minta maaf Bu, sudah melanggar kedisiplinan sholat. Saya minta maaf juga Pak, sudah melanggar kedisiplinan sholat. Soal kamu saya berterima kasih buat minum hari ini proses dan progres. Sesuai dengan dan saran, saya belajar banyak untuk ini dan teman-teman juga. Dan yang kedua saya minta maaf. Saya minta maaf sama Bu Nunung karena belum bisa masuk tepat waktu. Saya minta maaf sama Bu Nunung karena saya dari sekolah, tapi saya janji saya akan mencoba. Ya, janji akan berubah supaya tidak telat lagi. Jadi saya minta maaf buat Nunung sama Bapak. Belum benar kan? Dulu saya coba semua jadi lebih baik. Baik. Kasus kedua, Fajri sering tidak mengerjakan tugas pada mata pelajaran matematika yang mengakibatkan nilainya rendah pada mata pelajaran tersebut. Ada nggak yang jarang mengerjakan tugas guru di antara kalian? Oh iya, Fajri, mata pelajaran apa yang kamu jarang kerjakan? Matematika. Bobo ya.
Apa alasan kamu jarang mengerjakan matematika? Mungkin enggak mungkin sih. Ya, gimana nih? Memang dari saya udah panas kalau tanggal itu. Oh, jadi memang kamu kurang begitu ini sama pelajaran matematika ya? Nggak nyaman. Supaya kamu bisa nyaman dengan pelajaran matematika, kamu ada saran nggak? Buat kamu Mas. Iya, buat kamu nih khususnya. Ya, yang merasa nyaman atau tidaknya kan kamu. Iya. Kamu merasa sedikit kurang nyaman nih. Penyebabnya umpama yang saya agak kurang senang dengan hitungan atau gimana gitu. Supaya bisa nyaman, apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya kamu nyaman? Mungkin dalam ini dalam menyampaikan pembelajarannya. Contoh kamu pengennya kayak apa gitu? Ya, misalkan saya ke rumah Pak. Saya kayak dipanggil ke depan terus dijelasin lagi gitu. Oh, jelasin lagi. Itu salah satunya gitu ya? Iya. Insya Allah kamu akan nyaman gitu? Baik. Jadi khusus Fajri supaya mengerjakan tugasnya lebih rajin lagi, nih nyamannya begini. Kamu tahu nggak keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu tidak mengerjakan tugas? Tidak menghargai, apalagi tidak menghormati, apalagi tidak bertanggung jawab. Kamu tahu ya? Iya. Hah? Dia tahu keyakinan sebenarnya itu dia tahu kurang tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang kamu ingin lakukan? Mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik supaya tidak terulang. Tidak terulang ya, supaya tidak terulang. Baik, kamu tuh sekarang udah akui ya. Ini perlu kalian pahami. Yang kita nilai itu adalah bukan nilainya. Apa coba? Yang sekolah nilai apa? Bukan kalian dapat 9, 90, 100, bukan itu. Yang sekolah nilai adalah rasa tanggung jawab. Ketika guru memberikan tugas kepada kalian, kemudian kalian kerjakan, berarti kalian sudah memiliki rasa tanggung jawab. Itu yang kita nilai. Terlepas kalian mampu atau tidak mengerjakannya, itu lain hal. Tetapi apa yang guru kalian perintahkan untuk mengerjakan tugas, pertama nilai tanggung jawab yang kita nilai, kemudian nilai menghargai, nilai menghormati, ya, kemudian nilai adab terhadap guru. Itu yang kita nilai, bukan nilai kaliannya, bukan. Kita nggak bakalan marahin kalian, ya, kalian dapat 0 sekalipun. Iya, apa bakalan, ya. Karena apa? Karena intelijensia masing-masing manusia itu berbeda-beda. Jadi umpama nggak senang di matematika, tapi mungkin dia akan jago di mata pelajaran yang lain. Kamu lebih yang kamu paling senangi pelajaran apa banyak? Pelajaran PAUD. Hah? Pelajaran PAUD. Apa tuh? PAI. Berarti kamu agama. Ya, belum jadi ustaz. Harus semuanya ya. Harus ikut berbisnis. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak berharap kalian menjadi pribadi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, punya rasa tanggung jawab, punya kedisiplinan yang kuat, sehingga budaya positif di sekolah kita bisa tertanam secara masif untuk seluruh warga sekolah, baik kita sebagai tenaga pendidik maupun kalian sebagai peserta didik. Mudah-mudahan ini membekas untuk kalian, harus ya, supaya kalian terus bisa memperbaiki diri untuk kebaikan kalian semua. Video itu real, tidak skenario. Memang siswa itu terlambat. Saya sebenarnya suruh dibuat skenario, tetapi saya pikir itu nggak real. Ya nggak real. Saya suruh bikin skenario, saya dengan siswa begitu, praktikan segitiga restitusi. Cuman kemarin itu saya mempraktikannya secara real.
Memang 6 orang itu terlambat, gitu ya, dia terlambat. Tetapi tadi jangan kita mengambil posisi sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah mereka. Adanya apa sih? Pertama, ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi itu untuk mampu menggali siswa kita dan memiliki alasan yang konkret, yang jelas, yang apa adanya, kita stabilkan dulu diri dia. Stabilkan dulu supaya dia terbuka sama kita. Baik, guru terbukanya tidak bohong gitu ya, tidak ngadi-ngadi gitu, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Guru berkata nih, yang menstabilkan ya, menstabilkan untuk membuat anak merasa yang tadinya gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oh iya ya, bukan saya doang ya yang melakukan terlambat nih. Ada teman saya juga. Nah habis itu kita perdalam. Contoh nih ya, guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Ini menstabilkan siswa kita ketika melanggar peraturan atau berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan sekali-kali kita menanyakan ke anak itu untuk nyari kesalahan. Kamu salah, kamu sering terlambat, pasti kamu salah. Emang orang tua kamu kagak ngajarin mau kepadaku. Jadi kita jangan cari salah atau benar, tetapi kita selesaikan masalah yang ada dengan solusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu posisi menyalahkan tuh. Orang tua kamu capek-capek nyari duit, kepala dijadiin kaki, kaki jadi kepala gitu. Wah, itu membuat anak merasa bersalah gitu. Ya sekilas sih bagus, tapi dampaknya Bapak Ibu secara psikologis ya. Next. Yang kedua, yang Bapak Ibu bisa lakukan itu adalah, yang bisa kita lakukan itu adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali base atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kebutuhan dasarnya apa sih? Begadang. Kebebasan. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Ya kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kan ada 5 tadi. Bertahan hidup, ingin dicintai dan disayangi, yang kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ya anak itu begitu banyak. Dia pengen jadi ketua geng, itu berarti kebutuhan apa tuh? Kekuasaan, ya power. Yang satu tidak diperhatikan sama gurunya, yang satu diperhatikan banget. Itu apa tuh? Sisanya ya. Semua manusia itu sama. Ya, baik, next. Yang terakhir Bapak Ibu dalam mempraktikkan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai keyakinan apa yang hari ini kamu langgar? Jadi keyakinan itu timbulnya dari diri, bukan dari aturan sekolah. Baik, Bapak Ibu, 30 detik intervensi. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yang keempat, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang kelima, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Yang selanjutnya, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Ini intervensi ya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa?
Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai memperbaiki? Ketika yang ada siswa-siswa yang telah, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi Bapak Ibu, segi 3 restitusi ini sangat cocok diterapkan oleh Bapak Ibu guru supaya bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita memiliki cara dan tahapan secara ilmiah dalam mengelola kondisi anak-anak kita sesuai dengan masa tumbuhnya, ya Bapak Ibu. Kalau dirasa cukup, mari kita berefleksi diri. Yang pertama, saya ingin ke Pak Suherman. Refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapatkan? Silakan Pak Suherman. Refleksinya, pertama keyakinan kelas, perubahan untuk kelas saya khususnya, yaitu menjadi pemantau sekaligus manajer untuk kelas saya untuk kedepannya agar menciptakan konsekuensi dan aturan, jadi bukan hukuman atau yang lain-lain. Cukup? Terima kasih Pak Suherman, tepuk tangan untuk Pak Suherman. Yang kedua, Nih Siti Hajar. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Terima kasih Pak Ermin. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin motivasi intrinsik, yang saya rasakan adalah membuka kacamata saya bagaimana untuk melakukan tindakan terhadap apa yang muncul, masalah yang muncul terkait dengan kedisiplinan siswa, yaitu bagaimana bisa kita memotivasi secara intrinsiknya, itu bagaimana menyadarkan, meyakinkan kepada peserta didik kita bahwa kesadaran diri, menyadari diri kesalahan itu lebih penting daripada untuk menyakiti dan menghakimi mereka sebagai orang yang bersalah, untuk faktor dari intrinsiknya. Dan kemudian selain untuk mendapatkan tadi intrinsiknya, artinya kedisiplinan itu yang dijalankan, yang sebelumnya ada sebuah kesalahan, jadinya membuat pelajaran bahwa sebenarnya kedisiplinan itu bukan untuk menyakiti siswa tersebut, menghukum segala macam, tapi bagaimana memberikan penyadaran bahwa itu penting buat mereka dan untuk di masa mendatang. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nih Siti Hajar. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, semoga 6 materi yang kita bahas pada pertemuan pengibasan modul 1.4 untuk budaya positif bisa kita terapkan di sekolah tercinta ini, SMK Al-Ihwaniyah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Majiduddin, salah satu siswa kelas 11 SMK Al-Ihwaniyah, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Bapak Helmi selalu membimbing kami dalam hal pembelajaran dan pembiasan kami selama di sekolah, seperti sholat duha bersama, sholat wajib berjamaah, kegiatan Jumat bersih, dan mengarahkan kami untuk gemar sodakoh atau berinfak. Selain itu pula, Bapak Helmi mengarahkan kami dalam menggali potensi yang kami miliki untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Helmi, semoga bisa terus istiqomah dalam membimbing dan menuntun kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri dari 11 KP 2. Buat Pak Helmi, saya berterima kasih atas wejangannya dan serta sarannya yang baik, juga masukannya yang baik. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang, saya mengakui kesalahan saya karena tim terlambat, dan saya akan berusaha untuk
tidak terlambat lagi dengan cara mengatur jam tidur agar saya tidak terlambat lagi, agar bisa menunggu angkutan umum lebih pagi dan masuk sekolah agar tidak terlambat. Saya meminta maaf Pak Helmi karena sering terlambat, dan saya berterima kasih karena sudah memaafkan keterlambatan saya. Saya berterima kasih juga kepada dewan-dewan guru yang tadi sudah membimbing saya. Karena itu saya jadi terbuka pikiran saya dan saya dapat menerima masukan-masukan dari para guru-guru yang sudah membimbing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya bersyukur karena banyak pengalaman dan ilmu yang saya peroleh dari penerapan budaya positif di sekolah, dan lebih bersemangat untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di SMK Al-Ikhwaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing langkah kita supaya dapat terus memperbaiki diri dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikut rencana tindak lanjut perbaikan. Pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus menerapkan budaya positif dengan dimulai dari diri sendiri. Ketiga, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan budaya positif di sekolah. Keempat, terus bergerak mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Dan kelima, meningkatkan kompetensi diri dalam menggali pengetahuan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Demikian aksi nyata modul 1.4. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar